Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBK, perkenalkan saya Putri Citra Pamungkas dengan NIM C01124108. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel darah. Nah, sel darah yang pertama itu adalah eritrosit. Nah, eritrosit ini sediaannya di darah dan pewarnanya itu white gemsa. Nah, eritrosit ini mempunyai ukuran diameter 7,5 mikro, berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti. Nah, fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Terus yang kedua itu ada trombosit. Nah, trombosit ini sediaannya di darah, warnanya itu white gemsa. Trombosit ini dia tuh mempunyai ciri khas berwarna biru keunguan dalam bentuk berkelompok. Fungsinya itu untuk proses pembekuan darah apabila terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Terus yang ketiga itu ada neutrofil. Nah, neutrofil ini sediaannya di darah, warnanya itu white gemsa. Neutrofil ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada inti batang dan yang kedua ada inti segmen. Nah, fungsinya ini untuk menyerang patogen atau virus bakteri. Terus yang keempat ada basofil. Nah, basofil ini sediaannya di darah dan pewarnanya itu white gemsa. Basofil ini granulanya itu besar, ukurannya 9 sampai 14 mikro. Granulanya ini menutupi intinya. Fungsinya untuk mengeluarkan histamin dan heparin dalam proses inflamasi serta berperan dalam pembukaan darah. Terus yang kelima itu ada eosinofil. Eosinofil ini sediaannya di darah dan pewarnanya itu white gemsa. Eosinofil ini granulanya halus, berukuran 10 sampai 14 mikro. Nah, fungsinya itu untuk menyerang patogen atau virus bakteri dan infeksi. Terus yang keenam itu ada limfosit. Nah, limfosit ini memiliki dua jenis utama. Yang pertama ada limfosit B dan limfosit T. Inti dari limfosit sebagian besar menutupi sebagian dari selnya. Sedikit sitoplasma yang terlihat. Nah, fungsinya ini untuk proses kekebalan pada tubuh. Terus yang terakhir itu ada monosit. Yang terakhir ini ada monosit. Nah, monosit ini sediaannya di darah, warnanya itu white gemsa. Monosit ini bentuknya itu seperti ginjal, berfungsi untuk respons terhadap virus ataupun patogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limfoid. Nah, yang pertama itu ada limfonodus. Nah, limfonodus yang pertama itu limfonodus itu sediaannya di limfonodus dan pewarnaannya itu He. Nah, strukturnya terdiri dari 6 struktur. Yang pertama itu ada kapsula fibrosa. Terus yang kedua itu ada cortex limfonodus. Yang ketiga itu ada medulla limfonodus dan yang keempat itu ada sinus marginalis. Yang kelima itu ada nodulus limfaticus dan yang di dalam sini tuh namanya centrum germinativum. Terus yang kedua itu ada limfonodus. Nah, sediaannya itu di limfonodus dan pewarnaannya itu He. Nah, strukturnya terdiri dari 4 struktur. Yang pertama itu ada kapsula fibrosa, yang kedua ada sinus marginalis, yang ketiga itu ada nodulus limfaticus dan yang keempat itu ada centrum germinativum. Terus yang kedua itu ada lien. Nah, lien ini terdiri dari 7 struktur. Nah, sediaannya itu di lien dan pewarnaannya itu di He. Nah, struktur yang pertama itu ada kapsula fibrosa. Terus yang kedua itu ada pulpa alba, yang ketiga itu ada centralis lien, yang keempat itu ada pulpa rubra, yang kelima itu ada sinus marginalis, yang keenam itu ada trabecula dan yang ketujuh itu ada sinus trabecularis. Terus selanjutnya ada lien. Nah, terdiri dari 4 struktur, sediaannya itu di lien dan pewarnanya itu He. Nah, struktur yang pertama itu ada trabecula, yang kedua itu ada sinus trabecularis, yang ketiga itu ada pulpa alba, yang terakhir itu ada pulpa rubra. Terus selanjutnya ada tonsila palatina. Tonsila palatina ini sediaannya di tonsila palatina dan pewarnanya itu He. Nah, strukturnya itu terdiri dari 5 struktur. Yang pertama itu ada epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Terus yang kedua ada kripte, yang ketiga ini ada nodulus limfaticus dan yang keempat dalam sini adalah centrum germinativum dan yang terakhir itu ada benda liur. Terus yang ke enam ini ada tonsila palatina. Nah, persediaannya itu di tonsila palatina pewarnaan itu He.
Nah, strukturnya terdiri dari 5 struktur. Yang pertama itu ada epiter berlapis GPN tidak bertanduk, yang kedua ada kripte, yang ketiga itu ada nodulus simfatikus, yang keempat itu ada sentrum germinativum, yang kelima, yang terakhir itu ada benda liur. Nah, selanjutnya timus pada anak. Nah, sedianya itu timus, warnanya itu He. Terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada hasal badi, yang kedua itu ada limfosit, yang ketiga itu ada jaringan ikat. Nah, terus ada timus anak. Nah, timus anak ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu hasal badi, yang kedua itu limfosit, yang ketiga itu jaringan ikat. Nah, sediaannya itu di timus dan warnanya itu He. Terus yang terus ada timus dewasa. Nah, timus dewasa ini terdiri dari 4 struktur. Yang pertama ada hasal badi, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada limfosit, yang keempat itu ada jaringan lemak. Nah, sediaannya itu di limfonodus dan sediaannya itu ada di timus dan pewarnaannya itu He. Terus yang terakhir itu ada hasal badi. Nah, sediaannya di hasal badi dan pewarnaannya He. Nah, strukturnya itu terdiri dari hasal badi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.